Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Rahmat Habibullah, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 5 Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Belajar yang mana terdiri dari 7 topik, pada saat ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, dengan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, kita diharapkan mampu memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian mampu memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian terakhir, mampu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar ada 5 modul. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, bagaimana caranya dengan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama ini, dengan memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, selalu menyelaraskan peran diri kita sebagai guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Kemudian bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat dan memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lalu bagaimana mendidik dan mengajar pada Kurum Merdeka Belajar? Perlu diketahui, masih ada bekas gaya pendidikan masa kolonial yang harus kita hindari dan harus kita ubah, seperti meminta murid ke depan kelas lalai mengerjakan tugas. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening, melakukan peringkingan berdasarkan nilai pengetahuan saja, kemudian menyeragamkan pembuatan tugas, apalagi malah memukul murid yang tidak membuat tugas. Selanjutnya modul kedua, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam mendampingi murid, kita harus menyesuaikan kodrat keadaan, yaitunya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman terkait dengan keadaan atau zaman anak berkembang. Maka perkembangan anak itu sesuai dengan zaman yang juga terus berkembang. Bapak Ibu guru hebat, dalam mendampingi murid perlu juga kita menerapkan azas trikon, yaitunya continue, convergence, dan konsentris. Continue yaitunya pengimbangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen yaitu pengimbangan yang dilakukan dapat diambil dari berbagai sumber, bahkan mungkin dari luar atau praktik pendidikan di luar negeri. Sedangkan konsentris berarti pengembangan pendidikan yang kita lakukan harus tetap berdasarkan kepribadian dan jati diri kita sendiri. Dalam implementasi Kurum Merdeka, dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru harus mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara melatih keberanian murid untuk bisa berpendapat, atau juga dikenal dengan olah akal, mengasah perasaan dan perilaku, olah rasa, memunculkan kehendak, olah karsa, dan pendidikan yang dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya pada modul berikutnya, yaitunya pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntutan,
Tidak ada lagi zamannya mendikte murid dan guru hanyalah sebagai fasilitator. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan atau potensi yang berbeda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan. Kemudian menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara Tuturi Handayani. Kemudian menerapkan pembelajaran proyek dan digitalisasi pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, terdapat trisentra pendidikan, yaitunya 3 unsur pendidikan yang ketiganya harus sinergis untuk mencapai cita-cita pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh bagi pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap dan berperilaku, berbudi pekerti, dan cara pandang terhadap segala sesuatu. Di pusat pendidikan yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat. Layaknya keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi pendidikan seorang anak. Dengan siapa ia bergaul, bagaimana pola pertemanannya, kegiatan apa yang dilakukan di masyarakat, budaya yang berlaku di masyarakat, cara pandang juga berlaku, teman sepergaulannya, juga media massa mempengaruhi pendidikan seorang anak di lingkungan masyarakat. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.